Dagri Berdialog. Jadi di video kita kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai EKM fakultas yang ada di Universitas Brawijaya Kediri. Tapi sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mehdi Alexander selaku staf dalam negeri. Dan di sini tentunya saya nggak sendiri karena ada 3 tamu spesial yang juga hadir pada acara Dagrilog pada hari ini. Di sebelah kanan saya ada Kak Fuad selaku ketua dari EKM FAPET, ada Kak Bagas selaku ketua dari EKM FPIK, dan di sebelah kiri saya ada Kak Gifari selaku wakil ketua dari EKM FP. Tapi sebelum kita mulai, angka baiknya kita tanya kabar dulu lah. Gimana nih kabar dari kakak-kakak semua, mulai dari Kak Fuad deh, kayak kesehariannya atau kesibukannya di hari-hari terakhir ini? Oke, alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini mungkin cuman kuliah saja sih, sama ngurus kelembagaan, itu saja sih. Kalau Kak Bagas? Oke, yang pastinya sehat. Ya sibuk juga karena harus mengurusi beberapa setiap departemen juga karena sedang dalam rangka persiapan proker juga untuk EKM FPK sendiri, seperti itu. Kalau Mas Gifari sendiri? Alhamdulillah sih sehat juga, dan pastinya kesibukannya ya umumnya mahasiswa ya pasti kuliah lah, dan juga mungkin di EKM FP adanya proker-proker ataupun juga mungkin yang saat ini bisa dikatakan sibuk itu ada PPK Ormawa dari EKM FP. Oke, jadi semangatlah buat kalian kakak-kakak yang di sini lah yang lagi jalin proker atau kesehariannya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita mulai masuk ke babak pembahasan. Yang pertama tuh, apa sih EKM fakultas itu? Mulai dari latar belakangnya dan fungsinya apa sih kalau dibuat di kampus itu sendiri? Bebas deh, bisa mulai dari Mas Buan dulu. Oke, mungkin buat teman-teman mahasiswa yang belum tahu apa sih EKM fakultas itu, mungkin aku bisa jelasin dikit ya tentang EKM fakultas itu. Jadi EKM F ini atau EKM fakultas ini bisa dibilang lembaga eksekutif internal kampus, tapi di tingkat fakultas gitu. Jadi seperti contoh di Universitas Brawijaya PSDKU Kediri ini ada 3 fakultas dan ada 3 EKMF. Ada EKMF Peternakan, EKMF Pertanian, sama EKMF Perikanan gitu. Mungkin untuk fungsi atau perannya sih apa ya? Untuk mungkin meng-share informasi mengenai perkuliahan, akademik, kemahasiswaan, dan informasi-informasi mengenai beasiswa, lomba, dan lain gitu. Tapi terkhusus buat mahasiswa fakultas masing-masing gitu. Mungkin dari Kak Gifari atau dari Kak Bagas bisa Oke. menambahkan. Jadi sebenarnya mungkin sama ya. Jadi penjelasan dari Fuad sendiri kalau EKMF itu umumnya yaitu tetap lembaga, organisasi lah kalau bisa dibilang organisasi yang lingkupnya ini sebatas fakultas saja. Seperti yang sudah disampaikan, karena di PSDKU B Kediri ini ada 3 fakultas, jadi makanya ada 3 EKMF, Eksekutif Keluarga Mahasiswa Fakultas. Fungsi dari EKMF sendiri ya tidak lain tidak bukan ada sebagai wadah bagi mahasiswa, tetapi cakupannya itu masih dalam lingkup fakultas. Misal dari saya sendiri mengenai program kerja itu harus linear dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan juga membahas hal-hal dan juga kemahasiswaan dan lain-lain seperti itu. Mungkin dari Kak Gifari? Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya udah dijelaskan oleh dari Kak Fuad dan juga Kak Bagas mengenai apa sih itu EKMF atau EKM fakultas, di mana EKMF adalah Eksekutif Keluarga Mahasiswa Fakultas. Dan umumnya sekarang karena saya sendiri sebagai mahasiswa agroekoteknologi yaitu dari Fakultas Pertanian, maka saya menaungi yaitu di Eksekutif Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian, yang dimana pastinya program kerja itu senilai dengan pertanian, dan juga bagaimana bisa menarik minat bakat yang ada di mahasiswa khususnya ya pertanian di PSDKU Kediri. Oke, jadi kan di sini kan udah jelas ya, kayak tiap fakultas itu mempunyai proker-prokernya masing-masing, program kerja masing-masing, dan jalannya masing-masing yang sesuai dengan fakultasnya. Nah, kira-kira visi misinya tuh apa aja sih kalau dari tiap eksekutif keluarga mahasiswa yang ada di sini tuh?
dari KM Fakultas Peternakan. Jadi visi dari Eksekutif Keluarga Mahasiswa Fakultas Peternakan itu menjadikan EKMF Peternakan ini yang berintegritas dan pikir. Dalam artian pikir itu kepanjangan dari P-nya progresif, terus inovatif, kolaboratif, inspiratif, dan responsif gitu. Jadi dimulai dari integritas tadi itu selaras, dan kita selaras antara perkataan maupun perbuatan dengan norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Terus untuk pikir progresif, dalam artian KM Fakultas ini diharapkan dapat progresif, yaitu mampu menjalankan dan menyelesaikan program-program kerja yang ada di KM Fapet. Kemudian inovatif, diharapkan EKM Fapet ini mampu memunculkan inovasi-inovasi baru dalam bidang peternakan. Kemudian kolaboratif ini diharapkan EKM Fapet mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di luar EKMF gitu. Kemudian inspiratif ini EKM Fapet mampu menjadi contoh yang baik kepada lembaga-lembaga lain ataupun orang lain. Kemudian ada responsif ini EKM Fapet diharapkan mampu menyalurkan segala aspirasi mahasiswa dan menampung aspirasi mahasiswa, kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan mahasiswa, terkhususnya mahasiswa Fakultas Peternakan gitu. Bisa lanjut mungkin yang kakak-kakak lainnya. Oke, kalau dari EKMF PK sendiri, visi dan visi kami simpel ya. Yang pertama yaitu membuat FPIK yang maju dan bersinergi. Terus dari misi kita terdapat juga mengembangkan program kerja yang kreatif dan inovatif. Kemudian selanjutnya juga mengembangkan SDM-nya tersendiri, khususnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Lalu ada memperkokoh jalinan ini antara setiap angkatan. Jadi setiap angkatannya kita bisa saling bersinergi dan juga berkolaborasi seperti itu. Dan juga untuk yang terakhir itu membuat fungsi departemen ini, khususnya EKMFPK ini, dan kelembagaan ini jadi lebih baik gitu. Jadi dari visi dan misi ini ya kita memiliki tujuan bahwasanya kita ingin menjadi wadah yang sangat baik, menjadi wadah yang benar-benar baik untuk mahasiswa umum, khususnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan seperti itu. Baik, mungkin kalau dari KMFP, apa sih visi dari KMFP? Yaitu menciptakan atau mewujudkan mahasiswa Fakultas Pertanian yang terintegritas dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan juga terkolaborasi dengan Kurikulum Merdeka tahun 2022. Hal ini berkaitan dengan misi yang ada di KMFP juga, bahwasanya misi dari KMFP yaitu bagaimana bisa membangun atmosfer yang ada di Fakultas Pertanian ataupun KMFP mengenai bahwasanya memiliki soft skill maupun hard skill kelihatan kemampuannya di Fakultas Pertanian, di mahasiswa Fakultas Pertanian, dan juga bagaimana dapat menciptakan atau menjaring minat dan bakat yang ada di mahasiswa pertanian sehingga nantinya bisa terimplementasikan apa yang ada di minat bakat mereka. Oke, jadi karena semuanya itu menaungi fakultasnya masing-masing, apa benar ya kalau dengan adanya organisasi di setiap fakultas ini kita bisa makin dekat dengan mahasiswa-mahasiswa, mulai dari mahasiswa yang baru maupun mahasiswa yang mungkin udah lama ada di S3U namun belum mengikuti organisasi itu sendiri. Apakah itu juga berdampak pada hal itu? Ya, kalau dirasa berdampak ya sangat berdampak ya, khususnya juga karena tidak hanya lembaga seperti kita juga memang bahwasanya mungkin mahasiswa baru yang baru mengenal dan juga baru mengetahui atmosfer dari kampus sendiri. Kemudian dari dampak ini juga dari EKM fakultas ini bisa menawarkan beberapa opsi dan juga beberapa manfaat juga yang bisa diambil seperti relasi, kemudian bisa mengembangkan soft skill, itu yang paling penting yang sekarang dicari. Jadi mahasiswa harus tahu bahwasanya kuliah itu tidak hanya tentang akademik saja, tapi kuliah bisa tentang hal-hal lain yang di luar
itu. Jadi kita bisa belajar dari organisasi khususnya ya dalam hal ini EKM fakultas seperti itu. Kalau dari Kak Gifari mungkin sama Kak Fuad. Oke, jadi betul yang dikatakan Kak Bagas tadi. Jadi peran dari lembaga EKMF ini sangat penting ya, dan dampaknya cukup baik kepada mahasiswa fakultas masing-masing. Seperti contoh, setiap perkuliahan kan pasti ada informasi mengenai akademik, kemahasiswaan dan lain-lain gitu kan. Nah, peran dari KM fakultas ini mencari informasi mengenai perkuliahan, kemudian di-share dan atau dibagikan ke mahasiswa. Jadi segala informasi perkuliahan itu dibagikan ke mahasiswa, dan mahasiswa itu tahu mungkin bisa jadwal jadwal keARS-an kapan, terus jadwal perkuliahan dimulai kapan gitu. Dan perannya sangat penting sih. Seperti contoh kemarin baru saja terjadi di IKM Fakultas Peternakan. Jadi mahasiswa Fakultas Peternakan tuh angkatan 2022 kemarin ada masalah mengenai KRS. Jadi dari advokesma IKM FAP itu langsung gercep menangani permasalahan tersebut gitu. Dan akhirnya dari advokesma mengurus itu ke akademik sampai permasalahan ini selesai, dan akhirnya mahasiswa dapat keARS-an kembali dan kuliah seperti biasanya gitu. Dari Mas Gifari. Oke, baik. Mungkin ya sepertinya kurang lebih sama lah dari yang teman-teman yang lain, dari Mas Fuad ataupun juga Mas Bagas, di mana pastinya adanya EKM FP ini ataupun EKMF lainnya itu pasti membantu, khususnya membantu mahasiswa Fakultas Pertanian lah. Bagaimana seperti halnya ada mahasiswa baru yang masih belum tahu gimana sih cara melihat jadwal perkuliahan, ataupun gimana mengurus siam, ataupun bagaimana absen di Gapura. Itu hal-hal yang kecil itu pastinya bisa didapatkan. Dan juga EKMFP itu kan memiliki program kerja yang sekiranya itu bisa menjaring gimana sih bahwasanya mahasiswa ini tuh memiliki skill yang dimiliki gitu, cuman tidak mau atau tidak mampu untuk mengeluarkan skillnya. Maka dengan adanya EKMFP ini, adanya program kerja yang sekiranya itu bisa menjalin minat bakat dari mahasiswa, itu pastinya juga akan membantu dari mahasiswa itu sendiri, pastinya akan berguna gitu. Oke. Mengenai program kerja nih, seperti yang tadi Mas Gifari bilang, program kerja unggulan apa sih yang kalian punya, kakak-kakak punya ini, yang dimana program kerja itu bisa menjadi wadah buat para mahasiswa untuk berkembang? Mungkin dari Kak Gifari dulu. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk di EKMFP sendiri, mungkin untuk program unggulan yang di EKMFP itu ada Tandur Brawijaya atau Tanam Sedulur Brawijaya, yang udah dilaksanakan itu dari bulan Mei, dan alhamdulillahnya sekarang udah panen, masa pemanenan. Dan tepatnya komoditas yang kita tanam itu tomat dan juga kacang tanah. Itu dilarikan kemana tuh hasil-hasilnya? Untuk kemarin penjualannya itu alhamdulillahnya ada yang dijual ke Jombang dan juga ada yang dijual ke Banyuwangi. Dan alhamdulillah kan dengan adanya program itu ternyata emang mahasiswa pertanian ini kan kadang ada yang bingung, bahwasanya apakah saya mengambil ini itu keputusan yang tepat, apakah saya mengambil pertanian itu adalah keputusan yang tepat gitu. Dengan adanya program kerja Tandur ini, jadi bisa melihat bagaimana sih bahwasanya mahasiswa ini emang cocok untuk mahasiswa, bahwasanya tidak salah jurusan gitu. Itu sih mungkin. Dari Bagas. Oke, jadi dari EKM FPIK sendiri ada program unggulan bernama Brawijaya Aquatic. Jadi Brawijaya Aquatic ini ada juga kompetisi mahasiswa, dan umumnya juga ada ini adalah program yang juga mengedukasi bagi mahasiswa khususnya FPIK seperti itu. Dari Brawijaya Aquatic ini juga kita yang terbaru ada beberapa kompetisi seperti lomba video dan juga poster, dan itu sangat bermanfaat juga bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan juga bakat mereka di bidang teknologi, dan juga bisa juga menjadi mengembangkan skill mereka gitu. Jadi di situ kita juga ada
kontes ikan cana, dan juga ini bisa mengenalkan Pesda KU dan juga EKM FPK ke kancah nasional, karena bahwasanya kontes ikan cana ini sangat memiliki minat yang tinggi di masyarakat umum. Kemudian ada workshop aquascape juga di sana. Jadi memang ini bisa mengedukasi dari teman-teman Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tentang ilmu aquascape, ilmu life setting dan sebagainya. Dan juga di sana terdapat acara yang terakhir, yaitu pameran produk olahan perikanan. Jadi dari pameran ini, dari teman-teman Fakultas Perikanan itu bisa ikut berjualan di sana dan bisa mengembangkan skill wirausaha dan juga skill entrepreneurship yang memang sudah jadi tujuan utama dari kampus UB sendiri. Jadi semoga juga program kerja ini bisa benar-benar setiap tahunnya juga bisa terlaksana, karena saya juga berharap lebih juga, sebagaimana yang sudah dilaksanakan tahun lalu juga sudah berhasil. Makanya kita ingin mengembangkan lagi di sini sebagai benar-benar wadah yang menarik dan juga bisa menarik minat juga untuk mahasiswa baru untuk mengikuti untuk tahun-tahun ke depannya, seperti itu. Oke, dari EKM Fakultas Peterangan tuh ada beberapa program kerja unggulan. Salah satunya tuh ada Green Silase Project. Ini merupakan program kerja yang bergerak di bidang peternakan. Mungkin aku sedikit menjelaskan mengenai program ini. Ini tuh konsepnya kita melakukan pengolahan pakan ternak gitu. Jadi nanti kami ada penanaman rumput. Setelah itu, setelah panen, kita akan olah rumput tersebut menjadi pakan ternak, yaitu silase atau pakan fermentasi gitu. Nah, hasil dari pakan ternak ini nanti, hasil dari silase nanti kami jual ke Jawa Tengah. Kami ada relasi. Nah, nanti sekaligus program kerja ini tuh bisa jadi wadah bagi mahasiswa dalam kewirausahaan. Jadi nanti mahasiswa bisa kalau mungkin minat di kewirausahaan bisa ikut program kerja ini. Nanti kita bersama-sama bagaimana memulai usaha dari nol, dari nanam rumput, kemudian kita olah dan kita jual gitu. Kemudian selain itu ada lomba inovasi peternakan, bidang peternakan, ini tingkat nasional, dan ada juga gala mahasiswa peternakan. Terus ada magang Fapet, dan ada kunjung industri bidang peternakan, kunjungan industri peternakan itu. Oke, jadi udah jelas ya bahwa tiap fakultas tuh program kerjanya menarik-menarik. Bukan cuma program kerja, melainkan dari segi organisasi aja sudah benar-benar terstruktur dan benar-benar bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa yang sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Tapi sampai sekarang pun masih banyak kan kayak mahasiswa yang mikir, oh organisasi di luar kampus lebih menarik daripada organisasi di kampus karena muslim. Nah, dari kakak-kakak sendiri, apa sih atau langkah apa atau statement apa yang membuat mereka tuh sadar bahwa organisasi yang di kampus tuh benar-benar menarik dibandingkan organisasi lainnya? Mungkin dari kakak dulu deh. Oke, yang buat menarik ya. Jadi yang memang membuat menarik lagi-lagi ya dari program kerja yang kita adakan seperti itu. Jadi mahasiswa ini kita suruh buat ikut bagaimana kita mengembangkan program kerja yang memang menarik di mata mahasiswa, dan juga hasilnya tuh juga bisa didapatkan oleh mahasiswa. Dan juga sekarang kan yang ditekankan oleh kampus adalah yaitu bisa meningkatkan nama kampus seperti itu kan. Dan juga ini juga yang paling penting adalah berkelanjutannya seperti itu. Jadi memang program kerja yang sudah kita laksanakan dan juga program kerja yang akan kita laksanakan nanti memang kita lakukan itu untuk mahasiswa. Jadi perbedaannya dengan organisasi lain yang mungkin sudah tatapannya di situ, karena kita juga EKM Fakultas ini juga bisa lebih mengembangkan. Sering juga kita adakan program kerja baru, seperti nantinya kita ada namanya Kultur Spirulina, itu bisa tentang bagaimana pembuatan dan juga hasilnya nanti juga bisa didapat oleh mahasiswa sendiri. Kultur Spirulina ini ada budidaya spirulina, yaitu tanaman dari tanaman air seperti itu, dan juga ini bisa dimanfaatkan ke depannya untuk pengolahan, dan lagi-lagi mahasiswa bisa mengambil untungnya di situ.
kemudian juga pengalaman-pengalaman unik lainnya juga bisa didapat, contohnya dari kegiatan gereja akuatik maupun pengalaman unik tidak harus didapat dari program kerja kok. Pengalaman unik juga bisa didapatkan dari misal ikut ke organisasian pun, itu juga bisa menjadi pengalaman yang menarik bagi teman-teman yang masih belum pernah atau masih belum tahu gambaran dari organisasi itu seperti apa, seperti itu. Oke, benar kata Kak Bagas tadi. Jadi KMF fakultas ini nggak kalah menarik dari lembaga atau organisasi lainnya maupun internal kampus ataupun ekstra kampus. Jadi kalau teman-teman pengen mengembangkan soft skillnya, hard skillnya, tapi teman-teman takut mau ikut organisasi ekstra kampus ataupun organisasi di atas tingkat universitas, jadi teman-teman bisa masuk ke organisasi tingkat fakultas yang lebih mengarah ke bidang masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa cari pengalaman baru serta pengetahuan baru mengenai fakultas masing-masing lebih dalam di EKM fakultas ini gitu. Oke, baik. Mungkin apa yang disampaikan dari Mas Bagas ataupun juga Mas Fuad itu ya pastinya memang itu hal umum yang terjadi. Bagaimana sih dari kalangan mahasiswa ini dapat apa sih yang membedakan bagaimana menarik minat bakat atau minat dari mahasiswa itu join di organisasi di internal kampus daripada ekstra kampus. Sebenarnya ini dapat dikatakan itu semua lari, bahwasanya setiap individu itu pasti yang diambil adalah profitnya. Maka tidak jauh-jauh gimana sih bahwasanya organisasi dari internal kampus ini bisa membranding organisasinya sehingga dapat memiliki daya tarik dari mahasiswa itu sendiri. Seperti halnya ada program kerja unggulan, terus benefit yang didapatkan dari relasi. Bagaimana sih keberlanjutan dari organisasi EKMFP ini seperti apa, sehingga nantinya mahasiswa itu sendiri dapat berpikirkan bahwasanya lebih profit di organisasi internal kampus karena benefit yang di brandingnya itu terlihat gitu dibandingkan dengan organisasi yang ada di internal kampus. Oke, untuk tentunya kan tadi pengalaman kakak-kakak yang ada di sini udah panjang banget ya, sampai mendapatkan gelar ketua maupun wakil. Kira-kira pengalaman apa aja sih yang mungkin bisa kakak share di sini? Pengalaman seru atau mengesankan yang membuat kakak tuh semangat menjalani organisasi, dan mungkin apakah pengalaman itu bisa didapatkan juga oleh mahasiswa baru yang mungkin berminat untuk join pada organisasi tiap fakultas yang ada di PSPK Unpad sendiri. Oke, baik, mungkin duluan ya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dapat pengalaman kalau dari saya pribadi, bahwasanya ketika pelaksanaan praktikum ada salah satu asisten praktikum yang mengatakan bahwasanya jika kalian itu menjadi mahasiswa lalu kalian sibuk kalian mengikuti organisasi, kalian menjadi asisten praktikum dan kalian mengikuti kepanitiaan serta kalian kuliah akademik, maka kalian sama aja bunuh diri kalian sendiri. Bisa gitu. Nah, gimana hal tersebut itu yang menjadi bahwasanya saya ingin merubah statement yang ada dari asprak saya itu. Jadi ketika tepatnya mungkin semester kemarin itu saya menjadi wakil kepala departemen di Departemen Diplomasi yang ada di EKMFP, dan ketika itu saya juga mengikuti kepanitiaan PKKMB tahun 2023 serta saya juga asisten praktikum di mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Nah, sebenarnya kalau dikatakan apa yang dikatakan dari asisten praktikum saya itu sebenarnya bisa dikatakan tidak salah, karena ada di mana titik ketika saya itu dapat dikatakan titik capek saya, sangat capek-capeknya gitu. Tetapi hal yang menjadikan saya bangkit, gimana sih saya bisa merubah pola pikir ataupun mungkin mindset yang ada di kalangan mahasiswa, bahwasanya
jika ikut organisasi maka nilai akademik akan turun, gitu kan? Kebanyakan kayak gitu. Ya, kebanyakan kan kayak gitu. Maka kalau dari saya pribadi, semua itu kembali ke manajemen, time management kalian masing-masing sendiri, gitu. Jadi, jika kalian bisa pandai dalam mengatur time management kalian, kalian itu sudah tahu porsi diri kalian, maka pastinya apapun yang kalian jalani pasti akan terlaksana gitu, terjalan dengan sendirinya, gitu sih. Benar kata Kak Gifari ya, jadi kan sampai sekarang kan banyak mahasiswa yang malas ikut organisasi karena alasannya capek, takut akademik turun. Sebenarnya itu tergantung dari masing-masing ya. Iya, betul. Oke, mungkin dari Kak Bagas. Oke, kurang lebih hampir sama dengan apa yang sudah dikatakan Gifari, bahwa saya yang penting itu time management dan juga yang penting atur skala prioritas. Memang nggak bisa dipungkiri kan kita datang ke sini juga tujuan utama kita dan juga kita bayar di sini kan untuk kuliah. Jadi memang harus yang dibayar itu, tapi kuliah itu tidak, dan juga belajar itu tidak hanya di bangku kuliah saja. Maka dari itu ada namanya organisasi. Organisasi ini untuk mengembangkan soft skill bermasyarakatnya, kemudian menjalin relasi. Jadi disitulah peran organisasi, dalam hal ini juga EKM Fakultas bakal mewadahi dan juga menjadi bagaimana rumah bagi teman-teman yang ingin mengembangkan hal-hal seperti itu, seperti soft skill dan relasi. Kemudian juga pengalaman seru ya, kalau dibilang memang kalau dari saya pribadi pengalaman seru selama ikut organisasi ya sangat banyak, karena banyak juga terlibat dalam kepanitiaan dan juga banyak terlibat juga dalam acara-acara seperti itu. Memang kita juga kesibukan utamanya juga kuliah, tapi kalau saya pribadi bertemu dengan orang, menjalin relasi, hubungan, mengurus program kerja misal, apalagi mendatangi rapat seperti itu, ini bisa malah menjadi semangat baru buat kita. Walaupun kita kecapean, tapi kita tetap bisa ada rasa tanggung jawab dan juga ada rasa keseruan di sana karena bidangnya berbeda dengan akademik gitu. Jadi benar-benar kita bisa melakukan apa yang dikatakan pengalaman seru ya itu tadi. Walaupun sama kayak Gifari juga pengalaman di semester 3 itu banyak sekali praktikum, apalagi saya dari aquaculture ada 8 praktikum di situ juga. Saya juga ikut andil dalam melaksanakan beberapa pekerjaan di praktikum dan juga masih ikut beberapa kepanitiaan, tapi alhamdulillahnya dari saya sendiri masih mampu menjalankan untuk keduanya, dari organisasi maupun dari akademik. Jadi untuk teman-teman yang mahasiswa baru ini yang belum mengenal, jangan khawatir kalau mau join organisasi, karena benar-benar organisasi itu malah mengembangkan skill kita, walaupun tidak mengembangkan dalam sisi akademik, tapi bisa mengembangkan skill, misal kayak skill berbicara atau skill untuk bertemu orang. Jadi kita tidak bisa dan tidak terpaku hanya kuliah saja seperti itu. Betul, saya juga sangat setuju sama Kak Bagas sama Kak Gifari. Memang di organisasi itu kita dituntut untuk mengembangkan diri kita gitu. Jadi jika teman-teman berpikir kalau ikut organisasi itu capek, buang-buang waktu, itu kalian harus merubah pola pikir itu. Karena ini mumpung kalian masih muda ya, jadi manfaatkan masa muda kalian itu untuk berproses gitu. Jadi silakan kalian cari kegiatan, kesibukan buat mengembangkan potensi diri kalian gitu. Terus di organisasi ini pengalaman seru yang seru dan berkesan tuh banyak ya. Karena di sini kita mengenal teman-teman, mengenal dari fakultas lain, dari angkatan lain. Jadi relasi kita tuh terbangun dan dari relasi itu kita bisa cari pengalaman baru serta pengetahuan baru gitu. Jadi perspektif tentang organisasi itu capek itu enggak, karena ketika kita bertemu dengan teman-teman baru tuh rasa capek itu hilang, malah kita lebih bisa senang-senang bareng gitu lah. Jadi dengan kita bertemu kita bisa seru-seruan dengan teman-teman kita, dengan kating-kating kita gitu. Jadi itu sih. Jadi jangan berpikir organisasi itu hanya buat capek gitu. Nah, selain itu Kak, kira-kira ada nggak proker umum gitu, terutama untuk mahasiswa baru di setiap fakultasnya masing-masing?
sosial yang sifatnya tuh nggak harus cuma dari orang-orang organisasi aja yang masuk, melainkan secara umum. Misalnya saya belum pernah masuk organisasi nih, tapi untuk mengenal organisasi saya iseng deh ikut kepanitiaan atau jadi volunteer gitu di sebuah acara yang diadakan di setiap fakultas. Kira-kira dari fakultas masing-masing ada nggak kayak proker umum gitu yang bisa diikuti oleh volunteer yang tujuannya untuk memancing para mahasiswa untuk join organisasi? Oke, baik, mungkin kalau dari EKMFP sendiri ada satu atau dua proker, salah satunya itu Tandu Brawijaya, yang dimana ketika awal ini mungkin masih dalam bentuk panitia pelaksana. Itu umumnya dari internal EKMFP yang nantinya di kuartal 2 ini atau di periode kedua dari mungkin ada komoditas baru yang akan ditanam, dan planningnya insya Allah bahwasanya kita akan membuka volunteer bagi mahasiswa Fakultas Pertanian gitu. Jadi sasarannya ini bukan hanya dari fungsioners yang ada di EKMFP, tapi juga dari luar Fakultas Pertanian sendiri. Oke, untuk di EKMFPIK sendiri juga, karena tahun lalu juga kita juga open volunteer untuk program kerja yang lagi-lagi Brawijaya Aquatic ini, memang kita bakal ada di batch 2 nanti ya open volunteer untuk sekiranya mahasiswa baru ini mengenal dulu bagaimana program kerja kita. Baru dari situ kita tunjukkan bagaimana program kerja kita, uniknya kita gimana, asiknya kita gimana. Nah, dari situ pengenal itu mahasiswa baru juga lama-lama kan ikut terpikat gitu akan program kerja kita dan juga organisasi itu. Bahwasanya dan juga yang lain juga bisa seperti program kerja yang bersentuhan dengan masyarakat maupun umum, seperti kita melaksanakan program kerja unggulan, itu juga bisa membantu untuk mahasiswa juga yang baru ini supaya lebih mengenal lingkungan luar, nggak hanya di kampus saja, tetapi dalam hal ini ya tetap linear dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan dari kita sendiri juga bakal ada seperti program kerja kunjungan ke beberapa pembudidaya, dan juga ada mungkin nanti studi banding dengan organisasi maupun kampus lain, itu juga bakal mengembangkan juga dari sisi masyarakat umum dan juga cakupannya umum seperti itu. Oke, untuk PKM Fakultas Peternakan sih sama ya. Jadi kami di program kerja Green Silase Project itu kita juga membuka kesempatan buat mahasiswa Fakultas Peternakan umumnya itu bisa mengikuti kepanitiaan dalam program kerja ini. Jadi dari mahasiswa Fakultas Peternakan yang tidak ikut organisasi itu boleh banget buat gabung di kepanitiaan ini. Kemudian ada lomba inovasi peternakan, itu kami juga membuka kesempatan buat mahasiswa umum, nggak harus mahasiswa Fakultas Peternakan, bisa dari Fakultas Pertanian dan Perikanan, itu boleh banget buat untuk join di kepanitiaan program kerja ini. Terus untuk program pengabdian masyarakat, kebetulan di periode ini di Fakultas Peternakan nggak ada, soalnya tidak ada departemen sosial masyarakat atau sosial lingkungan. Jadi tapi kalau mahasiswa Fakultas Peternakan yang umum atau yang ikut organisasi mau join di kepanitiaan pengabdian masyarakat, kami kan ada visi kolaboratif. Nah, itu sudah kami jalankan kemarin. Itu kami kolaborasi dengan EKMUB, yaitu program kerja Lentera Brawijaya sama Ramadan Berbagi. Jadi teman-teman dari Fakultas Peternakan yang ingin mengabdi di masyarakat itu bisa kolaborasi dengan EKMUB. Sama ini kedepannya bakal ada kolaborasi dengan dari Brawijaya. Itu nanti kami akan ikut mengajar di sekolah-sekolah gitu. Oke, ini juga pesan buat maba ya. Mumpung kesempatan juga nih, yang open volunteer, jangan lupa untuk mendaftar juga, karena mengingat usia kita yang masih muda dan kita masih produktif, merupakan kesempatan kita juga untuk mencari pengalaman untuk bekal untuk masa depan kita. Benar. Nah, dan tentunya ketika kita ingin masuk organisasi atau kita bergabung di volunteer, itu bukan cuma hanya dapat kesan senang-senang saja, melainkan sebenarnya banyak sekali soft skill yang bisa kita asah di dalam sana. Nah, ini untuk kakak-kakak yang muda di sini, karena kakak-kakak ini sudah berpengalaman
untuk volunteer maupun organisasi yang sudah resmi? Banyak yang sebenarnya bisa mahasiswa baru ini kembangkan. Yang pertama ialah relasi, jalinan hubungan, dan juga bisa mengenal lebih dekat fakultas seperti itu. Dan juga misal relasi ini juga bakal banyak bermanfaat banget, bukan cuma di dalam organisasi tapi juga di luar seperti itu. Dan juga misal dari teman-teman juga, dari pengalaman saya juga, pentingnya relasi ini juga bukan hanya di organisasi namun juga bisa masuk ke ranah akademik, seperti minta tolong dong kak cari jurnal gitu, tinggal kita kasih gitu kan. Dan nah ya juga minta tolong dong kak, ini staf muda ini mungkin yang mau daftar ini cara gimana handle ini gimana sih kak, ya kita kasih contoh misal pembuatan proposal atau contoh-contoh caranya untuk melaksanakan program kerja seperti itu. Jadi ya sebenarnya untuk mahasiswa baru ini ya bisa dibilang ya janganlah takut gitu untuk masuk organisasi gitu. Jadi sebenarnya banyak juga manfaat-manfaat yang bisa diambil, contohnya itu relasi, terus juga soft skill. Ini yang paling penting. Soft skill itu seperti ya mengembangkan diri sendiri, kayak ilmu untuk berbicara di depan umum, atau mungkin mengembangkan dari sisi kepemimpinan seperti itu. Jadi itu sih yang bisa aku sampaikan gitu. Mungkin teman-teman yang lain punya jawaban yang lain. Oke. Baik, mungkin kalau dari saya sendiri ya, supaya gimana sih mahasiswa baru ini tidak takut untuk masuk organisasi. Apa sih hal yang akan didapatkan ketika kalian masuk organisasi? Yang pertama sih pastinya relasi, seperti yang dijelaskan dari Mas Bagas tadi ya. Relasi itu mungkin jadi salah satu hal yang dapat dikatakan memang itu benefit yang pastinya akan didapatkan ketika kalian masuk dalam suatu organisasi. Maka kalian akan mendapat orang-orang baru, mengenal orang-orang baru, sehingga kalian ini mudah dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan juga kedua, pastinya kalian itu dapat meningkatkan soft skill yang kalian miliki. Entah itu kalian misal masuk dalam divisi sekretaris misalnya, kalian bisa lebih lihai dalam membuat proposal ataupun keuangan. Ataupun juga ketika kalian masuk ke divisi acara, bagaimana kalian bisa membuat suatu konsepan acara dan seperti halnya yang lainnya. Dan juga ketika kalian masuk organisasi, pastinya hal yang kalian takuti itu akan clear dengan sendirinya, serta tidak jauh dari kata pengalaman, karena pengalaman itu adalah hal utama. Orang yang memiliki pengalaman dalam berorganisasi itu umumnya dapat dikatakan lebih pandai dalam mengatur waktunya, serta juga manajemen di sini bukan dikatakan hanya manajemen waktu tapi juga manajemen diri. Pasti lebih pandai dalam manajemen diri, memanajemen emosinya sendiri itu pun juga bisa gitu. Karena pasti akan dihadapi masalah-masalah gitu. Sehingga bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut itu diselesaikan secara bersama, ataupun bisa berpikir kritis gimana sih cara menyelesaikan masalah yang ada di organisasi. Betul. Oke, benar. Jadi buat mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang mau mengeksplor minat dan bakatnya di dalam organisasi itu boleh banget, karena di dalam organisasi kan ada departemen atau divisi. Nah, di situ kalian bisa masuk divisi sesuai dengan minat bakat kalian. Misal kalian minat di editing foto atau video, kalian bisa masuk di Medinfo atau Medinco gitu. Kemudian kalau kalian pengen mengembangkan soft skill atau hard skill kalian, kan bisa join di PSDM gitu. Terus ya seperti yang lain lah. Jadi sesuaikan dengan minat bakat kalian gitu. Oke, jadi ini yang mungkin pertanyaan yang penting juga ya. Jadi sedikit penjelasan. Jadi tiap tahun semua organisasi akan lengser dan berganti pada era baru, di mana di sana kan bakal ada perubahan baru dan akan ada budaya baru yang hadir di setiap organisasinya. Dan untuk kakak-kakak yang ada di sini, kesempatan apa yang bisa kakak berikan kepada para calon mahasiswa, bukan calon mahasiswa ya, maksudnya calon-calon orang yang emang ingin aktif di organisasi, dan apa sih harapan kakak jangka panjang
mungkin harapannya buat calon-calon penerus lembaga kedepannya. Jadi kami yakin kalian tuh punya potensi yang bagus, yang lebih baik daripada mungkin kita atau sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi dengan potensi yang kalian miliki itu silakan kalian kembangkan di organisasi tersebut. Jadi manfaatkan apa yang kalian miliki untuk memajukan organisasi periode selanjutnya gitu. Jadi pesannya buat teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang memiliki potensi kepemimpinan, kalian bisa teruskan estafet kepemimpinan lembaga ke depannya gitu. Oke, jadi untuk mahasiswa baru ini harapan juga untuk teman-teman yang mungkin akan melanjutkan ke depannya bahwasanya EKM fakultas ini tidak hanya sebagai penghambat, tapi EKM fakultas ini adalah wadah untuk belajar juga, untuk mengembangkan ke depannya. Bagaimana dari kalian bisa mengembangkan diri, bisa mengembangkan soft skill seperti itu. Jadi harapannya juga jangan sampai semangatnya itu luntur. Jadi jangan sampai terhenti. Jadi kemarin cuma gini-gini doang, jadi semangatnya luntur, tapi enggak. Jadi harapannya juga bisa berkelanjutan terus, ada potensi-potensi baru itu teruslah dikembangkan gitu, jangan sampai stuck di sini saja. Jadi untuk mahasiswa baru juga kenali dulu apa itu organisasi dengan join gitu organisasi. Dari sana juga kalian bakal akan mengenal lebih dalam. Contohnya seperti teman-teman yang baru mungkin yang baru masuk itu mungkin masih merasa kaku segala macam, tapi lama kelamaan lebih sering mengenal, lebih sering ketemu, dan itu bisa menambah juga pengalaman baru seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk penerus ya ataupun regenerasi dari kedepannya dari EKMFP untungnya atau EKMF lainnya, regenerasi sendiri mungkin dapat dikatakan kepemimpinan seseorang itu pasti berbeda-beda, dan periode selanjutnya pasti memiliki gaya baru dalam memimpin dan bagaimana merancang ataupun menahkodai dari lembaganya. Namun tidak dipungkiri bahwasanya dari sebuah regenerasi itu tetap ada namanya kultur lama atau budaya yang lama yang ada di organisasi itu sendiri. Maka saya cuma ingin berpesan bahwasanya jangan tinggalkan atau jangan lupakan kultur yang sudah lama, tetapi bagaimana kalian bisa merevitalisasi atau tetap melanjutkannya dengan tidak mengurangi nilai-nilai yang ada di kepemimpinan sebelumnya, serta jika kalian nanti telah menjadi penerus atau pemimpin baru dari organisasi sendiri, maka mungkin kalian jangan lupakan namanya komunikasi dengan kakak tingkat kalian ya, maksudnya relasi kalian ataupun ya yang sebelumnya menjabat lah gitu. Jadi jangan lupakan juga, karena pastinya kalian butuh, tidak dipungkiri pasti kalian akan butuh pengalaman dari mereka ataupun ilmu dari mereka, itu sih. Oke, ini nggak terasa ya, udah gelap juga ya. Ya, benar. Ya, betul. Oke, itu mungkin pesan-pesannya bisa Maba terima, dan semoga kayak Maba yang berminat untuk masuk organisasi ya. Amin. Amin. Ayo, buruan join. Join, Oke. Anda berkat di sini. Oke, mungkin untuk video Dagrilog pada episode kali ini cukup di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kakak-kakak ketua dan wakil yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara Dagrilog pada sore hari ini. Terima kasih Dan kembali. mohon maaf juga mungkin kalau ada kesalahan kata atau mungkin ya ada yang kurang lah dari Dagrilog kali ini. Oke. Oke. Thank you for watching and see you in the next video.